Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Fitriani. Tema yang akan kita bahas kali ini yaitu pemanfaatan alat optik dalam menghadapi dan mempublikasikan penampakan virus COVID-19 di era milenial 5.0. Oke. Judul yang akan kita bahas kali ini yaitu pemanfaatan kamera dalam mempublikasikan berita virus COVID-19 terkini. Nah, sebelum masuk ke materi yang lebih serius, tapi jangan serius-serius, oke? Kita akan membahas apa itu alat optik. Alat optik adalah alat-alat yang salah satu atau lebih komponennya ini menggunakan benda optik, di mana benda optik itu ada cermin, lensa, atau prisma. Nah, alat optik ini memanfaatkan prinsip kerja pemantulan atau pembiasan cahaya. Kita bisa lihat di sini ada macam-macam alat optik. Contohnya ada mata, loop, mikroskop, teropong, dan juga kamera. Nah, kita akan bahas tentang kamera. Apa itu kamera? Kamera adalah alat optik yang berguna untuk menghasilkan gambar melalui proses fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar dengan cahaya pada film. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih bahwa kerja kamera dan mata itu sama loh, yaitu benda yang diambil oleh kamera dan benda yang dilihat oleh mata manusia ini berada di ruang ketiga dari lensa kamera ataupun lensa mata loh. Nah, di dalam kamera ini pasti kan banyak ya bagian-bagiannya. Kita akan melihat bagian-bagian pada kamera. Oke, di sini ada gambar bagian-bagian pada kamera. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada lensa cembung. Lensa cembung yang mana sih? Nah, ini dia. Ini adalah lensa cembung, di mana lensa cembung ini berfungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk sehingga terbentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua, yaitu ada diafragma. Diafragma ini gambarnya seperti ini, yang ada lubangnya, di mana diafragma ini berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk melalui lensa. Yang ketiga, yaitu ada apertur. Apertur ini berfungsi untuk mengatur besar kecilnya diafragma. Dan yang terakhir yaitu ada plat film, di mana contoh plat film ini seperti ini. Ini adalah plat film, dan plat film ini berfungsi sebagai tempat bayangan dan menghasilkan gambar negatif, di mana gambar negatif itu yaitu gambar yang warnanya itu tidak sama dengan warna aslinya, yaitu tembus cahaya. Next, di sini ada prinsip kerja kamera. Kita bahas. Yang pertama itu objek yang hendak difoto harus berada di depan lensa. Nah, ini objeknya harus berada di depan lensa. Terus, ketika diafragma dibuka, nah di sini kan sebenarnya ada diafragma ya, di sini aperture. Nah, ini diafragmanya sebenarnya di sini. Saat diafragma dibuka, cahaya ini akan melewati objek yang masuk melalui celah diafragma menuju lensa mata. Dan terakhir, lensa mata ini akan membentuk bayangan benda. Nah, supaya bayangan bendanya itu tepat jatuh pada film dengan jelas, maka letak lensa pun harus digeser-geser, mendekati atau menjauhi film. Dan yang terakhir, yaitu ada pemanfaatan kamera, di mana kamera ini kan biasanya digunakan oleh para wartawan untuk mengambil berita-berita terkini. Nah, salah satu contohnya ini. Di sini ada gambar Bapak Ahmad Yuryanto yang mungkin sedang pidato. Yang kedua, di sini ada gambar pasien yang sedang diinfus. Yang keempat, di sini ada foto yang memperlihatkan tentang pengecekan suhu. Nah, di mana dari ketiga foto ini diambil wartawan itu untuk mendapatkan informasi-informasi terkini yang berkaitan tentang virus COVID, yang nantinya berita-berita tersebut itu akan disiarkan di media massa. Nah, di sini juga ada nih video. Nah, kamera ini selain bisa memfoto, dia juga bisa memvideokan. Salah satu contohnya ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.